Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas kebenarannya kita dapat hadir dan berkumpul pada hari ini dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah dengan tema menjaga keutuhan iman di saat pandemi COVID-19. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat sampai hari ini hingga akhir nanti. Amin. Amin. Kepada yang terhormat Dr. Abdul Sakur MPD selaku Ketua Stikes, kepada yang terhormat Apoteker Yani Ambari SK Kemfam selaku Kapprodi S1 Farmasi, kepada yang terhormat Ustaz Didik Ahmad Fanani SPDI, dan kepada yang terhormat seluruh aktivitas akademika Stikes Rumah Sakit Al-Indonesia. Hadirin sekalian, dalam pelaksanaan peringatan Tahun 1442 Hijriah, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana Kapprodi S1 Farmasi dan Ketua Stikes Rumah Sakit Al-Indonesia. Yang ketiga, acara inti yaitu ceramah online oleh Ustaz Didik Ahmad Fanani SPDI dengan tema
menjaga keutuhan iman di saat pandemi COVID-19. Yang keempat, acara terakhir yaitu doa dan penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengubah pola pikir kita, pola pikir jahiliyah, pola pikir yang Islami. Yang saya hormati Pak Dr. Abdul Syukur MPD selaku Ketua SES, yang saya hormati Ibu Poteker Ani Ambari Fam M.Fa selaku KPS Farmasi. Saya hormati Bapak Tabdik Ahmad Anani STI, dan yang saya hormati hadirin hadirat telah hadir secara online ini. Tahun berislam identik dengan hal seperti menelati perilaku dari Nabi Muhammad SAW dan kita buka lembaran baru untuk membuat resolusi baru meskipun wabah COVID-19 ini. Sehingga ini bisa terhindar dari pertengkaran dan hindar dari wabah COVID-19 ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Abdul Syukur MPD selaku Ketua Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Yang saya hormati Ustadz Didi Ahmad Fanani SBDI selaku pematai acara ceramah online. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Stikes Rumah Sakit Anwar Medika yang sudah berkenan hadir di acara ceramah online ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu tenaga kependidikan Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir di acara ceramah online dengan tema menjaga keutuhan iman di saat pandemi COVID-19 yang diadakan oleh Hima S1 Farmasi Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama. Walaupun untuk sementara kita bisa berkumpul hanya melalui aplikasi Zoom. Semoga dalam masa pandemi COVID ini kita tidak hanya meningkatkan sistem imun, ya, tapi kita juga meningkatkan sistem iman kita. Dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia acara ini yang sudah berusaha dengan keras menyiapkan acara ini agar dapat berjalan dengan lancar. Ya, mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian sambutan dari saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, dan semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada apoteker yang dari Esok satu Farmasi atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Dr. Abdul Syukur MPD sebagai Ketua Stikes Rumah Sakit Anwar Medika dan selaku pembuka acara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd.
Yang kami muliakan Ketua Yayasan Rumah Sakit Anwar Medika, yang kami hormati Ketua Senat Rumah Sakit Anwar Medika, yang kami takdimi Ustadz Didik Ahmad Fanani selaku pembicara pada siang hari ini dalam acara ceramah online ini yang bertujuan untuk memperingati Tahun Baru Islam, Tahun Baru kebesaran kita, yaitu 1 Muharram 1442 Hijriah ini. Dan yang kami hormati Ibu KPS dari S1 Farmasi, dan mungkin ada teman-teman KPS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati rekan-rekan dosen, alhamdulillah pada hari ini ada 58 partisipan ini yang sudah hadir, luar biasa ini. Waktunya libur masih menyempatkan untuk meningkatkan keimanan kita, tentunya yang akan diarahkan nanti oleh Ustadz Didik Ahmad Fanani SPDI. Yang kami banggakan adik-adik semua, adik-adik dari Stikes Rumah Sakit Anwar Medika ini, semoga apa yang dicita-citakan nanti menjadi wujud nyata dan bentuk implementasi nyata daripada Bapak Ibu KPS yang hari ini benar-benar gencar sekali melaksanakan penambahan online. Dan yang kami banggakan dan kami cintai, Ketua Pelaksana dan Hima daripada S1 Farmasi ini, Anda luar biasa. Anda bukan jurusan pendidikan agama Islam, tapi masih mengingat dan dapat memperingati Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 ini. Terima kasih kami ucapkan. Pada pagi hari ini saya khususkan emang untuk membuka dulu, kemudian saya mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya harus ke Banyuwangi nanti. Ke Banyuwangi insya Allah hari ini sampai hari Sabtu. Saya kepada Ustadz Didik dan Ibu KPS titip adik-adik semuanya agar supaya pada pelaksanaan hari Tahun Baru Islam ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan mungkin Ustadz Didik kami titipkan ke depannya, Ustadz Didik tidak hanya 1 kali 2 kali ini, tolong diprioritaskan adik-adik Hima, Ibu KPS, agar supaya terus menambah dan memberikan arahan-arahan keagamaan, utamanya agama kita ini, supaya kita menjadi ikhwan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya ucapkan pada acara hari ini saya dinyatakan membuka dan sukses, dan saya sekaligus Ketua Stikes masih banyak cacat, banyak kekurangan di dalam memimpin Bapak Ibu, adik-adik semuanya, mohon dimaafkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dalam tema ini menjaga keutuhan iman dan imun tentunya. Nah ini iman dan imun tentunya di saat pandemi COVID ini sangat penting dan berguna untuk kita semuanya. Akhir kata dari kami, ihdinas siratal mustaqim, saya selaku Ketua Stikes, saya nyatakan membuka dan sekaligus menutup, karena nanti tidak mungkin saya menutup kembali. Saya mohon undur diri, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Hima Farmasi S1 dan Ibu KPS. Dengarkanlah apa yang disampaikan Ustadz Didik Ahmad Fanani dan implementasikan pada kehidupan nyata, yaitu kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Abdul MPD sebagai Ketua Stikes Rumah Sakit Anwar Medika atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya, memasuki acara ceramah online yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ustaz Alfian
tata tertib selama ceramah online. Tata tertib ceramah online. Akses Zoom telah dibuka pukul 9.45 menit tadi pagi. ID peserta ceramah online harus menggunakan nama asli. Peserta harus berpakaian dan berperilaku sopan selama ceramah online berlangsung. Peserta diharapkan mematikan suara atau di-mute saat acara sedang berlangsung. Bagi peserta yang mengajukan pertanyaan, diharap bertanya saat sesi tanya jawab dibuka. Pertanyaan dapat dilakukan dalam room chat dengan format nama, prodi, pertanyaan, 3 di akhir acara nanti akan dibagikan link untuk mengisi evaluasi yang harus diisi oleh peserta. Sertifikat akan dibagi kepada peserta yang mengikuti acara ceramah online dari awal hingga akhir. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV Ustadz Didi Ahmad Fanani, SPDI. Nama Didi Ahmad Fanani, SPDI. Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 17 Juli 1977. Alamat Balai Kerajaan RW 3 RW 1 Krian Sidoarjo. Pribadi SMP Negeri 1 Krian, SMA Negeri Kediri, Konvent Asli yang Gede, Konvent Boyo Kediri, Konvent STA Al-Azhar organisasi, ketua IPNU, ketua IPNU, ketua IDNU MWC, ketua FKK Kecamatan, wakil ketua Madrasah Ibtidaiyah Bagus Salam Krian. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu ceramah online dengan tema menjaga keutuhan iman di saat pandemi COVID-19. Kepada Bapak Ustadz Didi Ahmad Fanani, SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan, Ketua Stikes Bapak Abdul Syakur MPDI, juga tidak lupa para pendidik Stikes, Ketua KPS Ibu Yani Ambari, Ketua Pelaksana, dan tidak lupa kepada adik-adikku semuanya, mahasiswa Stikes Anwar Medika yang berbahagia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya tetap kita aturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lantaran beliaulah kita semuanya dapat mengerti mana sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita terakhir kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nanti sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sering kami
utarakan di berbagai pengajian. Kami juga pernah membaca dalam kitab ulama usalaf, apabila kita nanti dihitung amal kita, ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW, niscaya kita semuanya bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, harapan kita sekali lagi kepada beliau, semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga tidak lupa dengan iringan doa, semoga tetap jayalah terus Stikes Anwar Medika, dan khususnya kepada adik-adikku semuanya, semoga cita-citanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kepada semuanya yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Harapan kita semuanya semoga acara kita dari awal hingga akhir nanti berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Lebih-lebih kegiatan kita hari ini, yaitu ceramah online memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah dengan tema menjaga keutuhan iman, juga peningkatan imun di saat pandemi COVID-19. Semoga saja berjalan lancar. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa barakatil awliya illahi ta'ala jami'an. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kepada semuanya yang berbahagia, password siang ini kami sengaja untuk membuka ceramah kami dengan kata kunci. Jadi password itu apa passwordnya? Kata kunci. Kata kunci pada siang hari ini yakni jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia, dan jika perbuatan jelekmu membuat kamu susah, berarti kalian semuanya sudah beriman. Sekali lagi, jika perbuatan baikmu membuat kamu bahagia dan perbuatan jelekmu membuat kamu susah, berarti kita sudah beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari itu, dari kesemuanya, dengan iman itulah marilah kita pertahankan. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Muhammad SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wa ma yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisan. Lurusnya iman seorang hamba itu tergantung pada lurusnya hati seseorang. Lurusnya hati seseorang itu tergantung pada lurusnya lisan seseorang. Jadi kalau kita kepingin tahu iman kita, iman seseorang itu kandel opo tipise, imane uwong itu tergantung sama dengan sampean kepingin ero artine kanca, artine dulur, artine sahabat, artine teman-teman kita iki termasuk hatinya baik apa jelek, kalian pasti tidak tahu. Kalian bisa lihat lisan, karena lisan itu juru bicara hati. Nek hati ini sumpek, terus sumpek ah. Galau nek basa sampean ya.
Nek hatine galau, yakinlah yang diucapkan itu pasti sing jelek. Kalau hatinya itu bahagia, pasti yang diucapkan ini pasti yang baik-baik. Metu istighfar, metu zikir, metu sholawati dan lain sebagainya. Sampai saya pernah dalam satu rombongan. Ada satu rombongan pada waktu itu ziarah ke Wali 5. Orang ini tidak saya tanya. Ketika turun dari mobil, ketika jam makan sudah waktunya, ada seorang jamaah itu wajahnya tidak berseri. Ruang. Nah, nek wis wajah iki gak berseri, yakin hatinya pasti galuh. Wayahe mangan, aku yakin wong iku mah gak duwe sangu. Wis jelas, mamula nek sampean beda kok. Saiki sampean nek kepengin ro arek iku duwe dhuwit kok dompete lunga, duwe wajah gak kadek nyetrum nang wajah iku nyetrum. Nah, nek duwe akeh insyaallah semrengah. Tapi nek gak duwe, ojo takoni wek ketok kanca kok mercing ae. Wis aja takoni, duwe ta mboten usah. Wis jelas seru karena hati itu bisa ditebak lewat lesan. Maka dari itu harus kita jaga keutuhan iman kita. Pada saat pandemi sekarang ini banyak sekali pikiran dan hati orang ini cepat panas saiki. Sing jarine karyawan banyak dirumahkan. Arek sekolah sing biasa seneng prei, saiki nek prei terus yo buku kabeh wong. Saya ini juga seorang pendidik. Wong anake buku kabeh, anake situk buku kabeh. Apa maneh ngumpul nang sekolahan bareng, gurune tambah kelu tambah. Ngono jarene dikasih online juga kadang orang tua itu kadang juga tidak mampu untuk menggunakan. Bingung. Karepe pemerintah dinas pendidikan dibuat secara online, harapannya supaya tidak ada tatap muka, tidak berkerumun. Akhirnya dikasih luring atau daring. Ternyata ketika dikasih pekerjaan online, anak-anak semuanya ngumpul di warung. Ngumpul kabeh ke warung. Yo pekku ae. Wong karepe iku dikongkon Bu Oma tidak tatap muka, tidak berkerumun. Ternyata alasannya karena kuota, karena ada wifi-nya. Jeneng nglumpuk ndek kono. Akhire kula dhewe yang ngelu dhewe. Akhire dilebokno maneh. Dinas pendidikan ini semacam itu. Maka dari itu mari kita jaga keimanan kita. Saiki wis wakeh orang itu bersumbu pendek, gampang marah, gampang susah. Sering saya mengatakan ini ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Sering kula utarakan. Umur ini sangat pendek. Jangan diperpendek dengan kesedihan dan kesusahan. Hidup ini ibarat air yang mengalir. Air itu sifatnya air selalu mengikuti bentuk wadahnya. Kalau air taruh di gelas, ya seperti gelas. Taruh di lepek, tahu lepek ya? Lepek itu yang biasa ngopi, ya bisa lo paham. Oh ini supaya gelas. Hidup ini juga seperti itu. Digai susah ya susah, digai seneng ya seneng, tergantung kita. Maka dari itu, zaman eman-eman, hidup ini sangat pendek. Jangan hidup ini
Kalian buat sedih, urip kok digawe susah sedih. Sering saya mengatakan di pengajian-pengajian. Ingbu bener atau salah. Tapi ini saya dapatkan ilmu ini dari jamaah saya yang kebetulan seorang. Nek hidup itu juga susah sedih. Meta. Mamu aku ya rada kuatir Bu, ngerti wong medis-medis ini. Tapi ini ilmu saya dapat dari jamaah saya yang kebetulan seorang dokter. Nek urip itu juga sedih, susah. Metabolisme tubuh akan menurun. Daya tahan tubuh akan terganggu. Kena sate barongan situ wis ndase masih ngeluh. Umat kena bebek goreng Purnama sikile. Linu kabeh ya Allah. Riyo orang tak suguhi blinjo koyok ndelok genderuwo. Tak suguhi kacang iku wis koyok masyaallah. Wedi nemen. Sing salah duduk satene, sing salah duduk blinjone, sing salah duduk bebek gorenge. Anjene awake sing wis rem. Yen wis remem. Nek basa Inggris kopok. Awak kena udan titik wis kerkas-kerkas. Iku kerkas-kerkas. Padahal dulu pada zaman dulu, ngapunten kadang kula ya sekolah iku kadang gak nyambung. Dulu pada waktu kecil saya, kalau ketika perut saya sakit, memang dulu itu memang kedokteran masih sedikit ya. Udah ada utawa ya pakai. Dan itu kula itu eling. Kebutuhan iman di perut saya sakit. Kakek atau nenek saya pasti di pinggir-pinggir ono daun sing jenenge diulet-ulet didekek kene lho ngono kersane Gusti Allah. Wah, iman bahwasanya yang bisa membuat seseorang sembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Sakjane gak nyambung. Sing paling nopo meniku kula gak nyambungi. Ketika kukune nek sakit itu apa? Kukune sakit itu. Tantengen ya. Nek tantengen kula biyen niku, mesti mbahku nggeret kula nang burine omah mesti nyideki kandange pitik. Nah, terus ngapunten dengan kata rada kasar titik. Nah, terus mati ngono. Sing jenenge kuku tantengen iku dilebokno. Ya. Nang pitik lho dalane, Ndok. Lho ngono lho kersane Gusti Allah itu. Ya warak. Padang kula nek sekolah gak nyambung. Gak ono urgensine belas. Kok endi kok iso cilite, iso sampai menyembuhkan. Itu tidak lain karena adanya nilai imannya. Yakin. Ngoten ya, yakin. Mamula wong biyen niku ngapunten adik-adik semuanya. Wong biyen niku dongane mati. Saya kenalkan suatu contoh. Di Pasuruan itu ada seorang ulama yang kalau kita lihat seperti orang biasa. Namanya Badul di Bangil. Badul itu orangnya suka pergi ke pasar. Orangnya suka pergi ke pasar. Orangnya biasa. Nah, nek kelambian iki biasa ciri nih Badul. Iki kancing yang bawah ditaruh di atas, yang atas dibaru ke bawah. Bulet ini Badul. Tapi nek ndonga muanti. Kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini saya dapat daripada waktu pengajian Hol Gus Dur.
saya ketemu sama seseorang pelakunya. Iya Gus, saya dulu itu pernah dibilangi istri saya ini mempunyai 4 putri, ini kiai, 2 anak, 4 putri semuanya. Wis wayahe rapi kabeh. Tapi sampai hari itu belum ada jodoh yang mau mendekat. Akhirnya si Bunyai iki bingung. Bi, sampean njaluk donga mbadul apa Bi? Apa yo sampean njaluk donga anake dhewe 4 wedok-wedok iki nang payu ra. Nyampe rapi. Tapi diingatkan sama Pak Yainya. Ya aku gelem rono, tapi mbadul iku wong aneh. Nek njaluk syarat iku kadang aneh-aneh. Adik gak dijalankan, kita nanti yang sengsara. Wes akhirnya nekat saking kepingine anake Pak Lurah. Akhirnya si Pak Yai tadi pergi kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonten napa sampean mriki? Ada apa kamu di sini? Betul, saya minta doanya, saya minta sarannya. Saya itu mempunyai anak putri 4 orang wajai nikah semuanya. Tapi sampai hari ini belum laku. Apa yang harus saya lakukan, Abdul? Ya sudah, kamu cepat pulang sana, bakar saja rumahmu. Sampai situ. Sing Pak Kiai ini bingung. Ya iki aneh iki ndek kene. Tapi nek gak dilakoni kok tambahnya opo? Akhirnya pulang. Di sana ketemu Bunyai. Ya apa Bi? Syaratnya. Ya apa dari Abdul? Wis iki gara-gara kamu saja. Kenapa? Iya, awak dewi saiki disuruh bakar rumah kita sama Abdul. Terus ya apa Bi? Ya kudu dilakoni. Akhirnya rumah dibakar. Rumahnya dibakar. Jenenge rumahnya dibakar kadek kondo-kondo. 4 putrinya tadi keluar semua. Ruwame akeh wong jenenge anak kiai biasae jarang untuk keluar rumah. Barang keluar rumah banyak orang kuwabe heran kabeh. Iki putrinya siapa ini kok cantik-cantik ini ya? Putrinya akhirnya ono sing ngedipi kuwabe. Oh itu tak mampu, itu tak mampu. Jadi 4 putri itu tadi semuanya heran. Kok ada 4 putri ini kok cantik sekali, akhirnya ono sing dibek mantu iki, ono sing dibek mantu iki, ono sing dibek mantu iki. Akhirnya akhir daripada cerita itu 4 orang putrinya sudah mendapatkan jodoh semuanya. Jodohnya adik yo suge, akhirnya rumah orang tua dibangunkan sampai mantu kabeh, anake 4 yaitu wis banyu rabi mulai barokah sarane Mbah. Mamulo nek sampean kepengin rono nang Batul tak dudurno rono. Kalau Pak Didik saya tidak berani. Engkok BE, Pak Didik ke sana disuruh sing macam-macam. Wes sudah kamu ke sana saja. Kamu nanti pergi ke pasar ambek ngomong dhewe kula gak kuat. BE sampean kepengin tahu kepengin apa, syaratnya di kono ndak apa. Gimana? Batul itu doanya. Kenapa? Karena kalau dia berbicara dan hatinya pun nyambung, podo. Nek batul itu nek ngomong, lesane ambek hati ini sejalan. Beda dengan kita. Pada ngomongnya ambek hati ini gak podo. Nah, nek bu ngarepe pasangane mbok ya dijojokno kaya ngono. Jarine dunya iki nggone wong luru nang aku melok nang ndi. Yes ya Allah, nek wis kadung ngoten nggih padha-padha mesti biyen Pak Didik ya seperti itu. Wis tak gombali ya kaya atine kabeh. Maka dari itu, marilah kita tetap jaga untuk menjaga bahwasanya iman kita supaya utuh dan kuat dalam posisi pandemi semacam ini. Mari kita jaga hati kita. Ya. Nah, untuk dandani hati ini
salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu saya minta kepada adik-adik semuanya bahwasanya dikala sampai menuntut ilmu dalam bidang pendidikan kesehatan, juga saya sarankan marilah kita niatkan untuk menolong sesama manusia atau kalau urusan sampean genya. Niate sampean benjing, besok kalau ngobati pasien sampean ganti niat, tidak hanya menolong saja tetapi berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya sangat tertarik dengan pemikiran Jalaluddin Rumi, salah satu pengarang tafsir. Beliau pernah mengatakan, kalau Anda sakit, datanglah dokter. Kalau hatimu sakit, datanglah pada orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek loro jasate pergilah ke dokter. Kalau yang sakit itu hatinya, datanglah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo dipek dhewe, sumpah ojo dipek dhewe. Sampeyan bagi, mamulung tengen kula iku biasa. Ono wong sumpek-sumpek tok. Sing mara tengen kula iku jarang. Mesti sing sumpek gak duwe kerjaan mara tengen. Wong padahal kula yo gak duwe perusahaan. Ono wong gak ono jodhone mara tengen kula. Ya wis, dene tak gaduk-gaduk nang ae wis. Ono ambek iki ya gelem. Seperti itu. Maka dari itu kita jaga. Satu kita jaga. Karena dengan iman itulah, modal iman itulah kita semuanya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh predikat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan firman Allah dalam Al-Qur'annya, seseorang yang iman dan beramal soleh kepada Allah, jaminannya adalah surga yang diberikan Allah kepada kita semua. Tapi ingat, Allah juga pernah mengancam di dalam suratul Baqarah, di sana diterangkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ini mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tapi di akhir ayat Allah menyindir, wa ma hum bimu'minin. Kamu tidak aku golongkan kepada orang-orang yang beriman. Kita boleh saja mengatakan iman, tetapi Allah belum tentu mengatakan iman kepada kita. Maka dari itu, kenapa diantaranya dulu ada segerombolan orang disuruh masuk surganya Allah. Ketika dekat dengan surga, mau masuk surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir sama Allah. Ya Allah, kenapa? Ketika panjenengan nyuruh saya untuk masuk surga dengan rombongan kita semuanya, kenapa ketika kita akan masuk surga, panjenengan kok usir kami semuanya? Apa jawabnya Allah? Itu memang yang saya inginkan, kata Allah. Itu yang memang saya inginkan. Kamu saya suruh masuk surga, ketika kamu akan masuk surga, tak gurak maneh keluar dari surga. Itu memang yang saya harapkan dari Allah Subhanahu. Kenapa ya Allah kok jenengan berbuat semacam itu? Karena kamu lebih takut kepada orang daripada takut kepada aku. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Kapatek direk kan. Malah adine betul. Waduh, wis aduan. Beda dengan kalau kita yang manggil itu pimpinan kita atau kakak kelas kita. Mbak, ayo pakai sini. Langsung aja udah. Ketika itu perintah Allah,
kita abaikan, ketika perintah manusia kita langsung turuti. Jangan sampai kita nanti disuruh masuk surga Allah, ketika dekat dengan surga diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita ini dipersepen nggon sepi-sepi gak ono uang, kita itu berani berbuat maksiat. Tetapi kalau di hadapan orang, banyak orang, kita menunjukkan bahwasanya diri kita adalah orang yang terbaik. Nah, nek ono Pak Abdul Syakur koyo api-api tapi nek gak ono Pak Abdul Syakur, wong gak ono. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah guru kita. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berkah. Itu gak langsung kepada sampean-sampean dulu, kepada guru kita dulu. Misalnya sampean dikasih ilmu oleh Pak Abdul Syakur atau Ibu Ambari misalnya. Nah, diturunkannya barokah itu diturunkan kepada guru kita dulu, kepada Pak Abdul Syakur dulu. Nah, terserah Pak Abdul Syakur nanti ingat kepada kita apa enggak. Maka dari itu kita harus berbuat baik. Maka dari itu jangan sampai kita sedikit saja meragukan atau tidak tawaduk kepada guru-guru kita. Maka dari itu saya sampai hari ini pun saya diajar oleh guru saya. Dan saya setiap kali berdoa, saya pasti sisipkan doa. Ya Allah, jangan kau beritakan kepadaku atas kekurangan guru saya. Ya Allah, jangan sampai beritahu aku kekurangan daripada guru saya. Supaya saya tetap bisa memuliakan beliau. Nah, maka dari itu, untuk sampai kita termasuk golongan-golongan orang tersebut. Semoga pada kesempatan hari ini menjadi perbendaharaan ilmu kita. Marilah di musim pandemi yang saat ini kita tetap menjaga keutuhan iman kita, baik di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sesi akhir ini tetap marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga suasana pada kesempatan ini, wabah yang sekarang kita hadapi ini, wabil khusus di negara yang kita cintai ini, semoga tepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kami beri satu cerita. Pada zaman dulu seorang tabi'in. Zaman tabi'in itu lagi. Jadi sahabat itu mempunyai murid namanya Kanjeng Nabi, itu mempunyai murid namanya sahabat. Sahabat ini mempunyai murid namanya tabi'in. Tabi'in ini mempunyai murid namanya tabi'in, golongan-golongan. Zaman tabi'in dulu ada juga wabah yang semacam itu. Ada seorang wali besar yang bagaimana hijabnya sudah dibuka oleh Allah, sehingga seorang wali ini tahu sesuatu yang secara umum kita semuanya tidak tahu. Wali ini suatu ketika tahu virus. Virus ini juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan seorang wali. Virus, kamu mau kemana? Saya mau ke negara sana. Saya mau nulari di negara sana. Saya akan menyebabkan orang mati 1000 di negara sana. Akhirnya seorang walinya sudah jalankan. Akhirnya di kemudian hari ketemu lagi. Virus, kamu katakan kemarin katanya bisa menyebabkan menulari orang 1000. Kenapa? Ketika saya mendapat berita ini kok katanya 10.000 yang meninggal. Katanya kan 1000 kamu tugasnya. Iya, tugas saya memang 1000. Yang 9.000 itu ketakut.
wedi karepe dhewe. Maka dari itu para medis di medsos yang saya garis bawahi, sebelum ngasih tip-tip kesehatan biasanya diawali pasti tenang, begitu ya, tenang, jangan panik. Itu biasanya pertama di awal itu semacam itu, tenang, jangan panik, gunakan protokol kesehatan. Allah dalam pertemuan yang singkat ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, keluarga kita, guru-guru kita, semuanya yang ada hubungannya dengan lingkungan kita, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari itu kami nanti kita lanjutkan pada sesi tanya jawab gitu ya. Dari itu sebelum saya akhiri, marilah sekali lagi kita tutup dengan suratul Fatihah. Harapan kita semuanya lagi-lagi apabila kita nanti dalam hal untuk menjaga keutuhan iman kita di saat pandemi ini, semoga kita diberi kelancaran dan diberi ketebalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin sesi awal yang dapat kami sampaikan kepada adik-adikku semuanya. Sudah kami tutup dengan bacaan salam. Nanti kita ganti sesi tanya jawab gitu ya. Yang dari kami pribadi, apabila ada kata-kata kami yang mungkin tidak berkenan di hati adik-adikku semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Silakan kepada 3 orang yang ingin mengajukan pertanyaan. Mau bertanya buat teman-teman. Atau yang di depan sini bisa bertanya sambil ngisi ini, enggak apa-apa kan? Akan apa bebas sembarang. Dari Elis Anita Farida.
Ini ada pertanyaan Pak dari Reni Dwi Hartani. Bagaimana cara kita supaya iman kita tetap tumbuh dan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah di masa pandemi ini? Apalagi banyak dari berita-berita hoax yang membuat hati kita cemas dan takut. Bagaimana cara kita? Langsung dijawab apa? Dulu. Gak apa-apa dijawab dulu aja. Cara untuk menumbuhkan iman di saat pandemi ini, apalagi pada saat yang sekarang ini, biasanya hati seseorang ini semacam ada kekhawatiran atau ketakutan ya. Nah, tadi saya dari awal saya sudah sampaikan bahwasanya hidup ini sangat pendek, jangan diperpendek dengan kesusahan dan kesedihan. Hati ini supaya tidak sedih, tidak panik dan lain sebagainya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya untuk menjaga hati kita tetap tenang adalah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak jalan kita bisa melakukan sholat, kita melakukan zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnun. Ketika seseorang ini akan berzikir kepada Allah, insya Allah hatinya akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu, dimanapun kita berada, mana kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin, kita harus beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu peristiwa yang kita hadapi ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya kita bersabar. Kita bertawakal. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak sumpek-sumpek nemen. Ya wis dibalekno ae nang Gusti Allah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz menyikapi pemakaman jenazah menurut Islam dengan cara Satgas COVID seperti saat ini? Karena masyarakat khususnya yang beragama Islam ketika melihat saudaranya yang sudah meninggal dimakamkan dengan protokol Satgas COVID yang sesuai dengan peraturan medis, ada yang tidak terima. Ini ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi masalah pemakaman jenazah ini tidak luput dari ilmu bab ubudiyah, yaitu bab fikih. Kita tahu fikih dalam Islam itu tidak saklek, tidak monoton, harus seperti itu. Kita bisa gunakan secara normal apabila memang keadaan itu keadaan normal. Suatu misal, seseorang ini tidak boleh makan yang diharamkan oleh Allah. Tapi ada titik tertentu yang boleh karena darurat. Segala sesuatunya itu harus ada sebabnya. Maka dari itu fikih itu elastis. Fikih itu elastis. Fikih itu tidak harus seperti itu. Memang di dalam masyarakat ini kita harus tahu semuanya. Memang masyarakat kita ini kompleks ya. Ini pengetahuannya macam-macam dan lain sebagainya. Satu contoh saja, kalau dulu dalam pelajaran saya untuk memandikan, salah satunya adalah
kita mensolati, kita mengkafani, kita memandikannya, bahkan dengan cara-cara tertentu, itu semuanya bisa kita lakukan memang dalam keadaan normal. Tetapi kalau itu memang bisa membahayakan pada diri kita semuanya, kita pertanyakan itu madorot buat kita. Maka dari itu ada kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kerusakan itu kita dahulukan dulu daripada kemanfaatan. Maka dari nek ini malah tambah bahaya, kita harus pikirkan ini dulu, bahayanya dulu daripada yang itu. Nah, kita serahkan kepada Allah, Allah Maha Tahu, supaya kita bisa berpikir. Maka dari itu bagaimana cara untuk kita mensikapi dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat. Memang kadang kita temui ada yang terima dan tidak terima. Mungkin harus adanya pendekatan. Tetapi kalau dalam kaidah fikihnya sah-sah saja karena itu demi kemaslahatan orang tersebut. Nek dipaksa tambah itu, maka dari itu kemarin alhamdulillah kita sudah berdayakan di negara kita ini ada lembaga yang namanya MUI ya. Jadi MUI sudah menfatwakan bahwasanya untuk pemakaman jenazah COVID itu harus demikian. Ya itu. Ya, karena di sana juga ada ulama-ulama besar, kita pertanyakan. Maka dari itu cuman tergantung kita saja untuk bagaimana untuk pendekatan kepada pihak keluarga atau itu saja. Mungkin yang lain? Dari Delia Risa, kan ini banyak orang sholat dengan jaga jarak. Ada yang tidak jaga jarak juga dan pakai masker. Itu apakah sholatnya sah, Pak? Sholat ada yang pakai jaga jarak, ada yang tidak pakai jarak. Sholatnya sah atau tidak? Ini adalah dua perkara yang beda. Ya. Dua perkara. Sholat itu yang dinamakan sholat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau sudah kita lakukan rukun-rukun itu, yaitu sudah salam, sudah takbir, sudah di dalamnya juga rukuk dan lain sebagainya. Kalau kita sudah jalankan itu semuanya, jawabannya adalah sah. Masalah apa? Menjaga jarak itu tidak ada hubungannya dengan keabsahan sholat. Tidak ada hubungannya. Oh berarti nek rempet iku sholatnya bagus, tidak bagus. Tadi tergantung. Bagus tidaknya itu tergantung sikon kondisi. Ngaten nggih, kondisional. Beda. Ada juga misalnya sampean rapet. Mungkin kalian bisa pelajari sedikit tentang ketika kita sholat dalam keadaan bahaya, mungkin dalam peperangan. Orang sholat dalam perang itu nggak boleh ngadep salah satu semuanya. Harus ada yang ngadep sana, harus ada yang ngadep sana, harus ngadep sana, harus ngadep sana. Itu ya. Kalau dalam fikih itu semacam itu. Kenapa yang harus kita lakukan? Karena kondisi. Nek ngadep ke sana semuanya, nanti kalau ada musuh dari sana kita tidak tahu. Maka itu ono sing ngadep rono, sing ngadep rono, seperti itu. Maka dari itu salat dengan menjaga jarak, dengan tidak menjaga jarak tidak ada hubungannya. Pokoknya sholat sah dan tidaknya tergantung tadi
Kalau kita sudah lakukan takbir sampai kegiatannya terus ditutup salam, berarti kita sudah sah. Antara masalah jaga jarak dan tidak itu kondisional. Lebih baik mana? Saya jawab lebih baik sing rapet dalam keadaan normal. Nek saiki ya jaga jarak itu yang lebih baik. Itu fikih itu semacam itu elastis. Gitu ya. Nek sampean poso, misalnya sampean poso, puasa itu yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Padahal kita tahu di dunia ini tidak sama dengan iklim kita. Ada satu negara sing kadang gak uman awan blas. Kita bangun. Itu terus apa? Nah, maka dari itu bikin elastis, ya. Bikin elastis. Ya kita mungkin yang kita pakai itu adalah ulama-ulama yang memang yang diterapkan di sini. Maka dari itu hujah Islam atau termasuk pendapat-pendapat para ulama ini beda-beda. Rasulullah ada sekarang itu mazhab 4 yang kita sepakati ya. Jadi yang banyak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Ini kadang beda pendapatnya. Beda pendapat karena memang daerahnya beda-beda. Yang kebetulan di negara kita NKRI ini yang lebih condong, yang lebih pas kita gunakan Imam Syafi'i. Mungkin dari Arab sana pakai Imam Malik dan lain sebagainya. Tidak masalah. Yang penting kita sudah sholat, sah tidaknya. Kalau kita sudah jalankan, wudhu kita sudah laksanakan, takbir, tempatnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, sampai akhir salam, berarti sholat kita sudah sah. Gitu ya. Baik, untuk sesi pertanyaan ini saya tutup ya, soalnya cuma diambil 3 aja. Kesimpulan dari ceramah online dengan tema menjaga keutuhan iman di saat pandemi adalah kita harus menjaga keutuhan iman dengan menjaga iman dalam hati dan pikiran, yakin kepada diri sendiri dengan cara berzikir kepada Allah. Karena iman adalah kunci dari segala kunci untuk bisa terhindar dari sifat-sifat buruk. Janganlah kita mengikuti sifat buruk, tapi ikutilah sifat kita yang baik. Kita harus yakin bahwa Allah akan selalu membantu kita. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada atas materi yang telah disampaikan kepada bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya penyerahan sumber mata oleh Kepala pada narasumber. Terima kasih juga kepada saudari Nafila yang telah membantu acara ceramah online pada pagi hari ini. Tibalah di penghujung acara ceramah online. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Sunani ini. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan liwafi kafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi.
Allahumma hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hajatina wa hajatikum usan ila hajati Dikas Rumah Sakit Anwar Medika juga termasuk himah gitu ya. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shigharan. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ishfir lana min baladi Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doa yang sudah Bapak Ustaz Ahmad Manani SPDI sampaikan. Sebelumnya saya selaku pembawa dalam mewakili panitia memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati dan jiwa. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.